atau B? Jawab. Kalau berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus, nanti jangan dipotong ya, jangan dipotong. Hati-hati, kamu harus diam dulu. Ya, kalau kamu memotong berarti kamu takut mendengar. Menurut Yesus. Oke, saya jawab ya. Saya melanjutkan ya. Berdasarkan konteks ayat yang Anda comot, Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus adalah utusan. Tapi di ayat-ayat lain ya, yang menunjukkan adalah Tuhan. Nah, ini bukan mengenai data lain. Saudara Kristen, hidup kekal. Kita berbicara mengenai hidup kekal. Ya, saya juga bicara tentang Yesus karena hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Tanpa Yesus tidak ada hidup kekal. Mulai menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dua hakikat. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambah-tambahin. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai manusia perantara untuk juru selamat bagi Bani Israel. Betul atau salah? Yesus untuk semua bangsa, Bang. Nah, mulai ngaco. Ya. Mulai ngaco. Bang, kemarin Anda tahu kan? Mulai ngaco kan? Yang menulis Yesus itu orang Kristen, Bang. Yang menulis Yesus itu orang-orang Kristen. Apakah sudah ngakui? Terus orang-orang Kristen menurutmu? Yohanes ada diceritakan dia Kristen. Nah, sekarang kalau bukan orang-orang Kristen siapa coba? Ya, kita nggak tahu siapa penulis Bible ini. Orang nggak jelas. Siapa Lukas? Siapa Markus? Siapa penulis Yohanes? Siapa penulis Matius? Gelap. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Wartawannya pas yang bukan murid Yesus. Tidak ada validasi dari Yesus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Tidak ada penunjukan langsung dari Yesus. Siapa penulisnya kalau begitu? Ya itu kalian hanya mengenalnya Yohanes, Markus. Kalian tidak kenal siapa mereka itu. Yesus tidak mengenalnya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Silakan. Mengenal Yesus Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Hidup kekal adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana itu Yesus ajarkan? Yesus Tuhan di dalam kitab kami, Bang, ya. Tidak. Enggak, Yesusnya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus mabuk sampai dia mengatakan itu? Pernah Yesus mabuk? Di dalam kitab kami, Bang. Oh, itu kamu yang kutanya Yesus. Saya yang punya kitab kok, kamu EGP. Kalau saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus Tuhan, Anda juga itu Tuhan. Anda itu juga Tuhan dalam kitab Anda. Roma 8 nomor 10, Roma 8 nomor 11, Kristen itu adalah Tuhan. Saya tidak tanya tentang kamu, saya tidak tanya tentang Kristen, yang saya tanya tentang Yesus. Antikristus ente bukan? Yesusnya berkata, hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, cara memahami Yesus Tuhan itu tidak harus mengikuti. Di mana Anda mendengarkan ucapan Yesus seperti itu? Ucapan Yesus Tuhan itu memang tidak cara vulgar. Lalu kenapa Anda ngarang? Ya, tidak ngarang. Kalau tidak ngarang berarti Yesus ucapkan. Memang begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, yang mau dipercaya di situ ente atau Yesus?
Percaya Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan itu? Misalkan ya Bang ya, dalam Matius 12 ayat 8. Di situ tidak mengatakan hidup kekal, itu tidak berbicara mengenai hidup kekal, kocok. Wah, mulai kesurupan. Ini yang kita bahas, yang kita kejar, saudara Kristen, yang kita kejar dalam beragama. Saudara, yang kita kejar dalam beragama itu adalah hidup kekal di surga. Yesus mengajarkan melalui siapa? hidup melalui Yesus, kan? Di dalam kitabmu melalui Yesus, di dalam kitab kami melalui Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah, sekarang Yesusnya berkata hidup kekal itu diperoleh oleh kaumnya, umatnya Bani Israel, dengan cara mengenal dirinya utusan Tuhan atau mengenal dirinya Tuhan. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Jawab. Berdasarkan kitab kami. Dengan cara berdasarkan kitab kami, Bang. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu itu mengabarkan Yesus berkata hidup kekal itu seperti. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan itu, misalkan Bang ya. Barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu bukan hidup kekal, kuclok. Loh, kamu kan tanya. Hidup kekal yang kutanya itu hidup kekal. Tapi barang siapa melihat aku sama melihat Bapa. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah barang siapa melihat aku sama seperti melihat Bapa. Di mana itu? Kok bahasanya bukan hidup kekal saja. Lah, ini yang kita kejar dalam kehidupan kita beragama. Kamu beragama Kristen, apa yang kamu kejar? Perpuluhan atau hidup kekal? Apa? Yang kamu kejar sebagai Kristen, perpuluhan atau hidup kekal? Hidup kekal. Menurut Yesus, hidup kekal itu bisa diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan dan Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan tentang Tuhan loh Bang. Masalahnya hidup kekal tidak tentang dirinya. Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus katakan? Bisa mendapatkan hidup kekal melalui Yesus kalau Yesus itu hanya sekedar utusan. Itu Bang, harus kamu pahami. Itu ucapan Yesus, kau bantah. Inilah bukti kamu itu antikristus. Inilah bukti kalau kamu itu antikristus. Yesus dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau tambah? Tidak tambah. Inilah bukti. Saudara-saudaraku Muslim, saudara-saudaraku Muslim, di dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristen ini, orang ilusi ini, penganut agama ilusi ini, ya, di dalam kitabnya Yesus mengatakan hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Dikenal sebagai apa menurut Yesus? Dikenal sebagai utusan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, sabar dulu, wahai antikristus, sabar dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah murid-murid yang asli Yesus dengan penyamar-penyamar murid serigala berbulu domba ini seperti Kristen ini, ajarannya terkait oknum Yesus itu, cara mereka mengenal Yesus antara murid Yesus yang asli dengan Kristen yang bukan murid asli, apakah sama atau tidak? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih dalil. Pelan-pelan ya, saya kasih dalil. Yohanes 17. Sabar dulu, serigala berbulu landa. Serigala berbulu landa, diam dulu. Ini saya tidak mentafsir, kamu yang mentafsirkan, bukan saya. Bukan kau sekedar mentafsir, kau nambahkan malah, kau tambahi lagi. Kau lebih hebat daripada lembaga Bibelmu. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka muridku,
muridku telah menerimanya, mereka percaya bahwa aku adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah Kristen. Aku adalah murid-muridku percaya setelah menerima segala firman yang aku berikan kepadanya, mereka percaya bahwa aku adalah. Giliran disuruh ngomong bisu dia kan. Menurut Yesus, setelah seluruh firman diberikan kepada muridnya, muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya kalau Yesus adalah ginjalnya pindah ke lutut. Kalau bicara ayat Bang, ya, jujur aja. Sudah terlalu jauh Abang. Orang itu Bang, Oke, yang Bang, tertulis, yang Anda percaya harus yang tertulis, bukan khotbah gereja. Sekarang saya tanya Bang, apa maksud Ya Allah. tujuannya? Ya Allah ya Karim. Abang banyak ayat Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya Bang, apa tujuannya? Kitab Injil itu ditulis, apa tujuannya Bang? Tujuan kitab itu ditulis Ya, itu adalah untuk merangkum apa yang terjadi terkait sesuai dengan apa yang ditemukan oleh penulis. Contoh, Lukas ditulis tujuannya untuk dituliskan kepada satu orang bernama Theophilus, bukan untuk Kristen Anda, bukan. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk aku persembahkan untukmu Theophilus. Bukan untuk ente, tapi untuk Theophilus. apa tujuannya? Ya tujuannya untuk supaya Theophilus tahu apa yang terjadi. Untuk dia tahu, supaya dia tahu, oh Yesus ini begini, Yesus ini begono, murid-muridnya begini, murid-muridnya begono. Itu. Cuma itu aja. Ya jelas dong. Apalagi itu kan bukan firman Tuhan. Lukas bukan firman Tuhan, Markus bukan firman Tuhan, Yohanes bukan firman Tuhan, Matius bukan firman Tuhan, surat-surat Paulus semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan kemudian untuk disusun dalam sebuah buku. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4, ada Injil-Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain, ada banyak Injil bertebaran di mana-mana. 4 Injil yang sesuai dengan konsep Roma, kekaisaran Roma, itulah yang diloloskan masuk menjadi kitab kanon. Paham? Ada Barnabas, ada Filipus, ada Maria, ada Injil Thomas dan seterusnya. Ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Romawi kuno. Tidak usah kau tanya itu. Tidak usah kau tanya itu. Sekarang kita mencari data hidup kekal ini. Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman, murid-muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Kebalikan kepada antikristus. Setelah antikristus menerima catatan-catatan pewarta, antikristus percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak? Sama enggak Yesus membuktikan ternyata Abang sama enggak? Tidak tahu curhat dia. dan tujuan Injil ditulis hanya begono begini-begini. Ya sudah, kamu jelaskan coba apa tujuannya, coba apa tujuannya, coba ternyata apa tujuannya, Anda comot-comot ayat, menghafalkan ayat, ternyata tidak tahu. Ya sudah, coba Anda tujuannya, coba. Selain untuk mewartakan Yesus, juga tujuannya untuk menyesatkan. Fitnah lagi. Kamu ya, buktinya Anda menerima penyataan pengajaran Bible. Menurut Bibelku Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Itu menurut Bibelmu, berarti kau disesatkan Bibelmu.
menurut Yesus tidak begitu. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Menurut Bibelmu, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Berarti Bibelmu tujuannya menyesatkan kamu. Berarti menurut Bibel dan menurut Yesus beda Bang ya? Beda dong. Karena kamu mengatakan tadi, dengar, kamu mengatakan tadi bahwa menurut Bibel, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesus, mengenal Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. Berarti Bibel salah. Berarti Bibel itu yang menulis tentang Yesus. Anda kok membuat satu kontradiksi di dalam Bibelmu itu, Pak Tua, ada ucapan Yesus berdasarkan penyelidikan. Pewarta mencatat ada ucapan Yesus. Ada firman Tuhan yang dikutip katanya. Ada kutipan dari perjanjian lama kitabnya Yahudi. Dan 99,9 ucapan pengarang. Ya, terus nanti gimana? Nah, di dalam rangkaian kerangka yang ada di dalam kitabmu itu, ucapan Yesusnya yang menjadi pedoman bagi orang berakal. Bukan ucapan pengarang, bukan ucapan gereja, bukan tafsiranmu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengarkan pertanyaan saya ulang. Menurut Yesus kepada muridnya orang-orang Yahudi, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Menurut Yesus. Ya, menurut Bibel. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu menceritakan menurut Yesus. Menurut Bibel, Yesus dituliskan memberikan konsep syahadatain kepada pengikutnya Bani Israel, mengenal Yesus, mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Sebagai Tuhan menurut Bibel, sebagai Tuhan dan utusan. Sebab apa? Menurut Yesus yang saya minta. Menurut Bibel juga ada ajaran Yesus yang menuntut udahlah teman-teman, udahlah saudara Kristen, adalah saudaraku Kristen. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi waras. Anda mau gila selamanya tak apa-apa, itu urusan Anda. Mau gila terus, silakan. Mau kemudian belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, silakan. Ini menurut Yesus. Anda bawa menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Saya tidak tanya karangan. Yang saya tanya ucapan Yesus yang ada di dalam karangan tersebut. Ayo. Kamu tahu Yesus kan berdasarkan karangan. Ya. Sekarang karangan kamu tolak. Ayo. Makanya saya berkata, menurut kitab kamu itu Yesus berkata apa di dalamnya. Makanya saya menyebut Yohanes. Apa itu Yohanes? Bukan oknumnya, tapi kitabnya, kuclok. Kalau saya berkata Yohanes 17 nomor 3, berarti saya sedang berbicara tentang karangan buku Yohanes itu. Ayo. Nah, Kan menurut Yohanes ini, menurut buku Yohanesmu itu, hidup kekal itu diperoleh oleh Bani Israel dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan di dalam karanganmu itu? Di mana? Ya. Masalahnya hidup kekal dari Yesus. Dari Yesus. Kan dalam ayat-ayat lain. Kebenaran ayat-ayat yang menunjukkan ini berbicara mengenai hidup kekal menurut Yesus. Iya, sudah tahu. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16 Yesus ditanya, "Guru, ya paman, bagaimana cara saya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke?
Oke. Azan dulu, azan dulu. Mungkinkah Kristen menulis kitab tentang Yesus, tapi isinya Kristen kok berlawanan dengan Yesus? Itu jelas tidak mungkin. Mengapa bisa berlawanan dengan Yesus? Karena ketika kitab ini di tangan si Zuma, akhirnya jadi bertentangan, ya. Kristen itu penulis tentang Yesus, ya. Jelas tidak mungkin kalau Kristen nanti akhirnya endingnya isinya berlawanan dengan Yesus. Tapi karena ketika kitabnya Kristen itu di tangan si Zuma, akhirnya ilmu framingnya Zuma luar biasa, jadi bertentangan, jadi memojokkan kekristenan. Itu intinya begitu aja, Bu. Jadi Anda comot-comot ayat itu bagi saya itu apa ya? Untuk vitamin penyegar iman kami itu. Iman kami semakin kuat ketika Abang itu mengatakan tentang kitab kami itu. Bukan semakin lemah, tapi semakin kuat iman kami. Ya, itu Bang. Jadi masalahnya ketika kitab kami di tangan Zuma memang sudah beda. Walaupun Zuma, oh ini berdasarkan ucapan Yesus, silahkan. Masalahnya ucapan Yesus tidak satu ayat saja, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar utusan saja, tapi dia juga menunjukkan dirinya Tuhan. Itu Bang, ya. Jadi tidak ada tolak ukur kebenaran tentang iman kami berdasarkan apa yang dikatakan si Zuma. Ya, Anda kan orang luar, melompat pagar masuk ke ranah kami, ya, mengatakan kitab kami, ya saya anggap itu ya kebenaran. Jadi kebenaran. Yesus, dengar dulu, dengarkan saya. Saatnya kau belajar. Yesus belajar dari Bang Zuma saya. Dengar dulu. Sumber yang salah Bang, sumber yang dengar salah. Dulu, dengar. Boleh kamu dengarkan? Kau berkhotbah itu di gereja, bukan sini. Ini kemal Islam, ya? Ya. Nah, dengarkan saya. Gantian, saya tadi sudah mendengarkan. Saya sudah mendengarkan. Gantian kau dengar saya, boleh? Oke. Ya, oke. Nah, jadi gini saudaraku ya. Yesus ketika datang di kaumnya Bani Israel, kaumnya bukan Kristen. Penulis Bibelmu nggak ada. Yesus berlaku, Yesus berbicara, Yesus bersikap tidak berdasarkan terhadap buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi dan seterusnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Lucu. Kamu ahli framing Bang. Ketika Yesus mengajar, apakah buku-buku Perjanjian Baru sudah ada? Nah, lucu pertanyaanmu, lucu. Ayo. Pertanyaanmu lucu Bang. Ayo jawab dulu. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, apakah buku Perjanjian Baru sudah ada? Ketika kamu berkata Yesus mengajar, kan kamu tahu dari kitab Perjanjian Baru. Ayo coba. Justru saya tanya, bukumu itu yang menceritakan Yesus mengajar. Pertanyaan saya, ketika kemudian bukumu menceritakan Yesus mengajar, apakah Yesus mengajar memakai bukumu? Jawab. Belum ada. Kalau ada justru dengar dulu. Yesus, dengar dulu. Yesus mengajar. Belum ada Perjanjian Baru, buku Perjanjian Baru itu belum ada. Yesus sudah terangkat meninggalkan dunia ini, baru Perjanjian Baru ini ada. Pertanyaan saya, Perjanjian Baru punyamu itu, yang bahasa Yunani itu, apakah Yesus mengenalnya atau tidak mengenalnya? Karena Yesus sudah naik ke surga. Karena Yesus. Pertanyaan saya ulangi dulu. Kalau mengenal justru ketika salah. Yesus dengar,
Kalau Yesus mengenal bukumu itu, berarti bukumu sudah tervalidasi oleh Yesus. Berarti kitabmu itu ada legitimasi dari Yesus. Kalau Yesus mengenalnya, ada Yesus mengajar berdasarkan kitab. Seperti ketika Yesus diceritakan pada hari Sabat, senantiasa Yesus di tempat kelahirannya, dia tampil di bait suci membacakan kitab Yesaya. Berarti Yesus membenarkan adanya kitab Yesaya. Yesus menyebutkan kitab Taurat, berarti Yesus menceritakan tentang Taurat. Yesus menceritakan tentang Mazmur, berarti sudah ada kitab tentang Mazmur, isi Mazmur. Sekarang bukumu nih yang kau pakai sebagai tolak ukur menilai Bang Zuma. Kau katanya lebih tahu bukumu daripada saya, tapi caramu menakar ongol. Yesus datang di tengah Bani Israel, oke. Tidak ada penulis Bible di situ, oke. Dan tidak ada sahabat Nabi Muhammad di situ, oke. Kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncullah penulis-penulis ini. Katapak menulis. Ada yang menulis tentang Markus, isi Markus dan seterusnya, bla 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 bla. Terus Anda jadikan itu sebagai pegangan iman. Padahal Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Ketika buku itu Anda bawa ke saya, beritakanlah Bible ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, termasuk Bang Zuma, maka saya beli bukunya. Saya pelajari bukunya. Di dalam buku Anda itu yang bukan punya Yesus, tetapi hanya pewarta menuliskan tentang apa yang diberitakan kemudian oleh kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa. Di situ muncul pengakuan pewarta. Yesus berkata. Nah, Yesus berkata nih. Terlepas benar atau tidaknya, tak ada jaminan kalau itu benar-benar ucapan Yesus. Tak ada jaminan. Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal penulis buku tersebut. Yesus tidak memberikan validasi. Berbeda dengan Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, ijazah kepada kitabnya Al-Quran. Bahkan oknum-oknum tempat belajar Al-Quran disebutkan namanya. Yesus ada nggak? Terimalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes dari keempat muridku. Ada nggak? No. Kitabmu muncul datang ke saya. Saya buka, ketok. Isinya di dalam, konon Yesus bersabda, hidup kekal itu adalah, menurut Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tertulis. Saya bertanya, menurut bukumu, pengarangnya menuliskan, Yesus berkata. Saya bertanya ke kamu, saudara, menurut Yesus di dalam kabar yang muncul di dalam kitabmu, dia berkata hidup kekal itu adalah. Tapi cara menjawabmu apa? Menurut Bible. Menurut Bible. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Bible. Menurut Yesus ini aja belum tentu benar, karena tak ada validasi. Apatah lagi menurut pengarang. Terus Anda mengatakan Anda lebih tahu Biblemu daripada saya. Tidak, Anda yang beriman kepada kitab saudara, saya tidak. Tapi untuk mengetahui isinya, kita bisa uji. Terbukti kan? Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Anda yang punya kitab, apa jawabannya? Yesus adalah utusan dan juga adalah Tuhan. Nah, tuh. Berarti saya lebih paham Bible daripada ente. Anda pantas berguru ke saya, karena saya lebih paham. Menurut Yesus di dalam Biblemu, menurut pengarang, Yesus itu Tuhan dan utusan Tuhan. Sekarang kau beriman kepada Yesus atau kepada pengarang? Kamu beriman kepada pengarang atau kau beriman kepada Yesus? Kamu percaya kepada Yesus atau percaya kepada pengarang? Pecah kepalamu kan? Pecah. Kenapa pecah? Karena kamu adalah penggenapan dari angkatan jahat.
Oke, saya kira begitu teman-teman. Di tempat saya sedikit lagi zuhur. Silakan kalau masih ada oten yang mau belajar. Silakan, silakan. Iya. Apa? Bang Zuma, belum ada Siap. yang ini. Siap. Iya, Saudara Andiras, Saudara Narto, Saudara Ilva. How are you today? Halo. Halo, apa? Dinanya ini Bang Zuma ini yuk. Itu Islam semua itu. Halo. Nggak tahu. Halo bang. Halo juga. Halo juga. Ya, baru lihat bang. Dari mana Saudara Andreas? Dari Ambon bang. Ambon. Katolik atau Protestan? Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya. Maaf. Saudara Ilva. Saudara Ilva. Buka miunya, saudara Ilva. Buka miunya. Saudara Ilva. Halo. Dari Iya. Dari sekte mana? ini Muslim bang, Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya bang, salam kenal. Saudara Narto, Yohanes Narto Pasanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslim. Bang Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok diulang-ulang? Salam kenal bang. Salam kenal bang. Iya, salam kenal juga. Halo. Iya, halo juga, halo. Iya. saya ulang salam kenal dari Pondok Gede bang. Kami Muslim. Gitu, Bang Zuma. Alhamdulillah, masya Allah, siap. Iya, kita tunggu teman-teman non Muslim. Mungkin masih ada yang ingin soal jawab tentang ini. Ayo naik multi kalau ada non Muslim Kristen naik multi ya. Silakan saudara-saudara non Muslim naik. Kita diskusi pelan-pelan tentang hidup kekal. Kalau di Islam jelas hidup kekal itu jelas sekali adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hidup kekal. Maaf Bang Zuma, ini khusus bahas kepada Oten atau boleh bertanya tentang di dalam kita juga Islam, boleh nggak ini? Saya apologet bang. Apologet itu artinya dua arah, Islam Kristen. Ya, kalau tanya tentang Islam boleh japri atau menghubungi ustadz kita yang Ya, ngerti. siap. Soalnya siap, nanti kalau saya juga membahas Islam, saya direpotkan nanti terima undangan untuk ceramah. Padahal saya bukan ustadz kan gitu. Oh, siap. Iya. Saya spesialis penggembala, menggembalakan serigala-serigala pekok yang selalu merasa menang, selalu merasa mereka harus mengajarkan agamanya kepada Islam awam. Kalau saya bang, aku jelajah non Muslim. Iya, masya Allah. Iya. Kalau kita bang orang Mentawai orang Mentawai bang. Mentawai itu di mana? Sebelah Padang bang, di daerah Padang sana jauh agak 1 hari jalan kapal. Tapi Itu masih ada di peta tapi. Ada. Oh, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ke sana bang, Kristennya 99% itu bang. Kita balik Banyak. Bang. 90% itu Kristennya. Oh iya. Yang penting ini enggak nyamar-nyamar Islam. Oh alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya, kan banyak tuh sekarang yang nyamar-nyamar Islam. Oh iya bang, ya bang. Ya udah lama juga kita kayak gini bang, udah lama, udah ada lebih 2 tahun lah. Alhamdulillah, masya Allah. Oke. Saya biasa kalau masuk
teman-teman terus kemudian turun tanpa pamit, itu saya minta maaf. Itu artinya admin saya yang menurunkan, ya. Jadi mohon maklum saja kalau saya biasa tanpa pamit tiba-tiba ini. Kalau bukan tentara Romawi yang turunkan, admin. Ya, sama maklum aja lah. Iya, saya kemanapun admin arahkan, saya ada di situ. Tapi begini bang, ini tunggu dulu bang, Begini bang Zuma, begini kan Iya, terus saya buka komal. Iya. Begini nanti ya kan kawan kita di sini kadang-kadang mau hujan juga. Dan nanti kalau ada kira-kira bermasalah bagaimana itu bang Zuma? Menghujat, jangan menghujat abangku. Jangan Ya bukan diladeni kita kan, kawan-kawan kita orang itu juga non muslim itu kan banyak itu menghujat itu orang. Yang menghujat duluan kadang-kadang. Oh, kalau mereka yang menghujat illalladzina zalamu minhum, enggak apa-apa. Tapi batasnya ada, batasnya. Kalau bisa dinasihatin atau langsung diturunkan. Mohon izin teman-teman sekalian saya mau mengumumkan ada satu akun di TikTok. Akunnya saya diblokir teman-teman, tunggu ya. Saya diblokir akun ini. Akunnya Bang Zuma Live. Nama akunnya itu adalah Bang Zuma Live. Itu semua titik-titiknya ya. Kosong berapa bang? Bang Zuma Live aja nama TikToknya. Dia itu memasang di bionya nomor HP, nomor dana, mengatasnamakan Bang Zuma, dan semua PT-nya itu Bang Zuma. Tunggu ya. Ini bahaya ini kalau dibiarkan, karena apa ya, merusak nama baik. Iya betul, merusak nama baik. Jadi situ dia pasang nama saya, terus dia ini bisa kubuka, alhamdulillah. Nah ini teman-teman nama akunnya, tolong diperhatikan nih, Bang Zuma Live. Ini PT-PT-nya ini.